Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Oknum Habib Mesum merebut istri orang, mengerjai perempuan di majelis taklimnya, ini pernah kita dengar. Kemudian mendatangi sebuah pondok minta dikawinkan dengan santriwati, ini juga sudah kita dengar. Dan cerita-cerita ini sepertinya tidak berujung, terus berulang dan berulang. Kita juga merasa heran, ini orang-orang kita ini pemikirannya bagaimana, sehingga dengan begitu mudahnya didoboli oleh oknum Ba'alawi ini. Apakah Ba'alawi yang ada di Indonesia ini semuanya seperti itu? Tentu saja tidak, yang baik juga banyak. Tetapi karena perilaku dari oknum Habib yang mesum ini, yang dobol dan juga sering dawir, akhirnya semua klan Ba'alawi sepertinya dianggap sama saja. Apalagi ada isu Habib yang tua ini kadang-kadang tidak mau memperingatkan atau menasihati oknum Habib yang berbuat serong, yang tidak senonoh atau berbuat tidak baik dalam pengajiannya juga sering halu. Kenapa? Ini ada dugaan sementara orang kalau sebenarnya mereka ini saling dukung satu dengan yang lainnya, menutupi satu dengan yang lainnya. Cerita oknum Habib merebut istri orang, kemudian merebut jamaah pengajian ini kembali terjadi. Yang dalam video berikut ini akan kita tampilkan. Begitu miris, sudah beranak 2 dan pernah diingatkan sama suaminya tentang masalah chat yang ada hubungan dengan oknum Habib, tapi entah kenapa kalau perempuan kita ini sudah dekat dengan Habib ini sepertinya lupa segalanya, lupa anaknya, lupa suaminya, dan tentu saja lupa pekerjaannya. Yang diingat ngindil terus sama si Habib ini kemana pergi, sholawatan di mana tempat dikunjunginya, entah ini karena gendam atau apa, sehingga perempuan-perempuan ini begitu tergila-gila kepada oknum Habib. Cerita yang miris yang selalu berulang dan itu tidak menimpa orang-orang awam saja. Buktinya ini seorang ustadz yang bisa ngaji, tentu saja yang pernah ngaji di pondok. Ini saja istrinya bisa dibawa kabur oleh oknum Habib. Padahal sudah mempunyai 2 anak. Hidupnya sudah mapan, tapi karena tadi awalnya dari sholawatan, kemudian bagi nomor WA, ujung-ujungnya ceritanya menjadi tragis. Apakah sholawatan itu tidak baik? Ya tentu saja baik, asal dilakukan dengan benar. Kalau sholawatan selama ini yang kita lihat di masyarakat, ini ya sekedar hiburan atau konser atau bisnis yang sebenarnya dibungkus dengan sholawatan. Itu menurut pendapat umum masyarakat yang jarang mendatangi jamaah sholawatan Habib-Habib ini. Kita dengarkan curhat dari seorang ustadz atau kiai yang istrinya dibawa kabur oleh oknum Habib dan pengajiannya direbut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mula ada kisruh dalam rumah tangga saya itu berawal dari istri saya itu suka mendatangi sholawat para Habib. Kemudian istri saya itu mempunyai nomor Habib tersebut yang katanya ngaku Habib lah.
Kemudian istri saya sering WA sama dia sampai larut malam. Lah, suatu saat ada WA yang saya baca, itu ada kata-kata yang kurang baik lah menurut saya, karena itu kata-katanya itu mengganggu keharmonisan rumah tangga saya. Karena itulah saya berkata kepada istri saya, kok katanya ini ngakunya kan syah ya, kok apa WA-nya seperti inilah, saya nggak suka gitu. Apa itu, rayuan atau apa? Ya sistem kayak mesum itulah. Oh, cat mesum berarti ya? Iya, cat mesum. Saya mulai marah-marah sama dia, itu tetap membela dia, bukan malah membela saya. Nah, dari situlah pertengkaran sih terjadi, tapi berpihak pada si pelaku, bukan kepada suaminya, gitu loh. Pada oknum Habib itu? Iya. Dia memang pernah datang ke rumah saya. Dia memang pernah oknum Habibnya yang datang? Iya, bertemu dengan saya, dan dia juga bilang saya bin ini, tapi saya tidak menanggapi sih waktu itu. Itu sesudah atau sebelum rame-rame masalah polemik Asap Habib? Sebelum. Belum? Ya udah mulai hangat-hangat lah. Oke. Nah, disitulah ketika dia mulai dengan alasan ingin mengajar istri saya lewat HP lah, ini itulah, tapi satu kali ketahuan dia WA dengan kata-kata seperti itu kan saya jadi aduh, ini kok kayak gini. Saya negur istri saya. Oke, sebentar. Itu waktu datang ke rumahnya Mas Mangil, oknum yang katanya ngaku bin, itu setelah atau sebelum ketahuan cat mesum tadi? Sebelum tertangkap tangan ya? Ya, kan istri saya memang pernah minta izin sama saya mau ngaji sama orang ini itu orang yang ngaku itu Habib itu ngaku. Dia sih nggak ngaku langsung, cuman dia minta izin ini ngaji sama orang ini lewat HP. Oke lah, kalau ngaji terserah, boleh. Tapi pada akhirnya kok dia WA dengan kata-kata yang kurang baik itu yang tadi saya sebutkan. Dari situlah mulai ada kekisruhan, keramaian dalam rumah tangga, yang saya heran kenapa kok dia malah membela dia, bukan membela saya. Oke. Kalau menurut keterangan hadis yang saya pernah baca di dalam kitab kan, jika seorang suami tidak mempunyai rasa cemburu kepada istri ketika istri melakukan ini itu yang nggak benar, khususnya dalam pergaulan lah, itu kan namanya dayus. Dayus kan ya, itu kan menurut Rasulullah orang yang nggak punya cemburu kepada istrinya kan namanya dayus, itu kan bisa dimasukkan ke neraka. Saya memakai patokan itu, tapi istri saya mungkin nggak paham atau gimana lah ya, dia tetap membela dia. Nah, dari situlah mulai ada namanya perubahan dalam sikap, seperti dingin kepada saya, seperti keluar rumah tanpa izin saya, merawat rumah seperti menyapu, memasak, mencuci, merawat anak, itu sudah mulai ada perubahan yang Masya Allah lah. Seperti saya pulang kerja, anak saya kok belum dimandiin, belum dikasih makan, didulang lah, istilah Jawanya didulang. Saya nanya, kamu dari mana? Habis main ini dan sebagainya. Tapi itu sering dilakukan. Bahkan saya sering ketika dia ke rumah tetangganya sudah melewati waktunya, saya datang pulang udah sore ini dan itu. Nah itu yang kayak gitu berlangsung sekitar 3 minggu. Nah, kemudian saya dapat berita atau dapat berita lah, katanya istri kamu ingin ini. Di situ saya udah mulai nggak tenang. Akhirnya saya nanya sama istri saya, apa benar kamu ingin menceraikan saya? Gitu. Ya benar. Gitu. Alasannya apa? Saya ingin bebas, gitu, kata dia. Nggak ada yang ngatur-ngatur. Saya mau sholawatan, kayak mau apa, kayak nggak ada yang ngatur. Lalu saya bilang ke dia, apa nggak dipikir-pikir dulu? Nah, nanti anaknya gimana? Apa kamu nanti nggak menyesal? Dia bilang enggak. Gitu. Karena dia sudah nggak bisa diomongin sama saya kayak gitu yang baik-baik, ya saya terpaksa mengiyakan gitu loh. Karena nggak ada jalan damai sih. Berarti yang menggugat minta cerai duluan pihak istri ya? Pihak istri. Dan menurut saya menggugatnya kayak maksa gitu loh. Dan waktu sering komunikasi dengan istri itu, oknum yang katanya Habib itu sudah tahu statusnya istrinya Ustadz Mangil ya? Sudah. Tahu ya? Oke, berarti kan bisa kita katakan dia mengganggu rumah tangga orang. Itu jelas mengganggu. Kalau kasusnya misalkan pada saat itu dia memang tidak tahu bahwa
istri Anda adalah sudah punya suami, mungkin beda ya. Tapi kan Iya. berarti sudah tahu persis bahwa sudah punya suami kan? Ya sudah tahu, Karena sudah pernah ke rumah juga ya. sudah pernah. Belum saya tanyakan tadi. Itu awal mula istri Ustadz Mangil bisa kenal dan tahu nomor HP-nya oknum yang katanya Habib ini dari mana awal mulanya? Jadi awal mulanya dia punya nomor HP itu kan dia sering ikutin acara-acara sholawat. Di kadang di Purbalingga, kadang di Banyumas, kadang di sekitar lah, sekitar wilayah situlah. Itu dia dapat nomor HP dari orang itu Langsung gitu loh. kok bisa berhubungan? Biasanya kalau masjid selawatan itu kan banyak orang. Nah itu yang saya nggak tahu itu, kok dia bisa punya nomor HP itu gimana itu. Ketika saya nanya dia bilangnya nggak bilang apa-apa, cuma diem gitu loh. Istilah kecurigaan saya mulai, kok itu loh bisa ada nomor HP-nya dia. Itu yang membuat saya resah awal mulanya itu seperti itu. Oke, itu berarti oknum yang ngaku Habib itu memang biasa ikut selawatan atau memang memimpin majelis selawat? Kalau masalah ikut sih ya saya tahu sering ikut, tapi kalau memimpin majelis selawatannya saya kurang tahu, soalnya saya nggak pernah ikut selawatan sih. Agak males lah karena sudah siang, udah kerja capek gitu loh. Kadang kan pulangnya jam 1, jam setengah 1, itu yang membuat saya males itu di sini. Enggak, Mak. Mungkin profesi oknum Habib itu kan tadi kan dikatakan karena istri Ustadz Mangil sering ikutin selawatan. Apakah hanya sekedar ketemu sesama orang di majelis selawatan atau memang oknum Habib itu yang di panggung? Oknum Habib itu yang di panggung. Oh, di panggung. Ya. Oh, grup selawatan itu ya? Iya. Vokalisnya mungkin atau bukan? Nah itu saya kurang tahu itu. Oke. Kalau nggak salah dia sering ikut di selawatannya sampai itu Mawardi siapa itu namanya? Kemudian nih Ustadz Mangil, kan ketahuan ya ada musuh. Itu setelah ketahuan Ustadz Mangil nggak mencoba klarifikasi atau tanya atau nemuin ke oknum Habib itu? Enggak, saya enggak. Kenapa? Malas, udah malas.